Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi murabbi ruhina Syekhina Kahar, wa ila ruhi musannif muallif kitab Nasihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Maki rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahatabu irang Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahadarul ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhuriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radiyallahu anhum, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa illa arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan illa arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi rahmatillah bi syafaati Rasulillah barakatil auliya ilah. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin sekalian, ingkang kula hormati sedaya ingkang menyimak, mugi-mugi kita angsal barokah pengarang kitab ilmu-ilmune. Mugi-mugi khususipun kang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji golek ilmu lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan
bab sebelumnya kitab Nasihatul Ibad karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, halaman 5, makalah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu asyarata, lan utawi makalah nomor 11 iku ambadil hukamai, saking setengah piro-piro wali, ai tegese al auliya piro-piro wali. La tahkiru, ojo padha ngrambah sira kabeh adzunuba ing piro-piro dosa, as-sighara kang cilik-cilik. Ai tegese la ta'udduha, ojo padha nganggep sira kabeh ing dzunub sigharon kang cilik. Fa innaha, mongko sak temene dzunub sighar iku tatasya'aba ngepang minha saking dosa cilik. Apa adzunubu pira-pira dosa al-kibaru kang gedhe. Wa aidzon, lan kelawan maneh rubbama terkadang yakunu ana apa ghadzabullahu ta'ala, murkanya Allah Ta'ala, fitinka ing dalem mengkono as-sighara dosa cilik. Para hadirin ingkang minulya, ini makalah yang ke-11. Makalah yang ke-11 itu tentang dosa besar dan dosa kecil. Di situ dikatakan dalam makalah al-hadiyatu asyarah, an ba'dil hukama ay al-awliya, la tahkiru dzunuba as-sighara ay la ta'udduha sighara, fa innaha tatasya'aba minha dzunubul kibar, wa aidzan rubbama yakunu ghadabullahu ta'ala fi tilkas sighar. Temriku wonten kalimat an ba'dil hukama, riwayat dari setengahnya para hukama. Al-hukama niki sinten para hadirin? Al-hukama niki adalah jamak dari al-hakim. Al-hakim niku saged diarani menetapkan, memutuskan atau kebijaksanaan. Nah, al-hukama niki oleh para ulama niku sering dimasukkan dalam kategori ahli hikmah, kategori ma'rifat, orang-orang alim yang faham tentang zatnya Allah. Mereka adalah orang-orang dalam kelompok ahli tauhid dan juga ahli tasawuf. Niki adalah pengertian dari al-hukama. Nah, para hukama niki diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang gaib-gaib, mengingkap rahasia-rahasia yang tersembunyi. Mereka tiap hari itu mengolah batinnya, tiap hari mujahadah, tiap hari riyadhah, dan juga tiap hari ndak luang dari kebaikan atau kebajikan yang ikhlas dan tulus, ya, atas semua amal yang dilakukan. Ini adalah hukama. Nah, saat ini para hukama itu jarang kita temukan, sebab kebanyakan sekarang tergoda oleh godaan duniawi. Lah yang dimaksud al-hukama dalam kitab niki oleh Syekh Nawawi Al-Bantani niku ai al-auliya. Maksudnya adalah para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-auliya niku adalah jamak dari wali yang artinya pelindung, kekasih, pemimpin, orang dekat dengan Allah dan sebagainya. Niku pengertian dari al-auliya. Nah, dalam istilah hadis, ya, istilah hukama niki sudah termaktub dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten riwayat saking sahabat Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Sana'i Al-Kufi radhiyallahu anhu, sing wafat tahun 694 Masehi di Kufah Iraq.
niki wonten riwayat saking Imam At-Tabarani rahimahullah yang wafat tahun 918 Masehi di Isfahan, Iran, dalam kitab Mu'jamul Kabir. Napa dawuh Kanjeng Nabi, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Hendaklah kalian itu duduk dengan orang-orang kubara dan bertanya kepada ulama dan bergaul dengan para hukama. Hadis niki adalah termaktub juga dalam kitab Mukhtarul Hadis karya dari Sayyid Ahmad Al-Hashimi Bek rahimahullah sing wafat tahun 1943 Masehi di Kairo, Mesir. Juga termaktub dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah karangannya Imam Syamsuddin As-Sakhawi As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1497 Masehi di Baqi, Madinah. Dan hadis tadi jalisul kubara wasail ulama wa khalidul hukama niku ternyata juga wonten dalam kitab Sunanul Kubara karangannya Imam Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Naisabur, Iran. Dan juga termaktub dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa ya karangannya Imam Ibnu Adi Al-Jurjani rahimahullah sing wafat tahun 1078 Masehi. Oke, 8 Masehi. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi istilah ulama, istilah hukama dan istilah kubara itu sudah ada dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ada riwayat lain yang hampir mirip dengan redaksi hadis tadi adalah jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalidul kubara. Artinya duduklah dengan para ulama, jalisul ulama, duduklah dengan para ulama, wasahibul hukama, dan bertemanlah dengan para hukama, wa khalidul kubara, dan bergaullah dengan para pembesar atau para kubara. Nah, istilah tiga ini ya itu dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah ulama, istilah kubara, istilah hukama. Siapa itu al-kubara? Ya, al-kubara ini oleh para ulama dikatakan dengan para pembesar. Artinya orang-orang yang memiliki kualitas ulama dan kualitas hukama. Ia hukama, ia ulama. Ini para pembesar. Dan tidak semua orang itu bisa masuk dalam kategori kubara, sebab dia harus memiliki skill atau kemampuan sebagai ulama sekaligus sebagai hukama. Kalau kita cari saat ini para hadirin, sulit sekali kita menemukan para kubara, sulit sekali. Sebab apa? Sebab saat ini banyak orang yang tidak mau melakukan ya kajian-kajian komprehensif dalam Al-Quran dan hadis dan ilmu-ilmu agama. Nah, kubara ini para hadirin itu memandang, kalau kita memandang orang yang berkategori kubara itu akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesenangan ya. Sebab akhlak mereka para kubara ini adalah akhlaknya lembut, akhlaknya itu lebih lembut, jiwanya lebih terang ya, tindakannya searah dengan hatinya, searah dengan ilmunya. Ini mereka para kubara ya. Nah, keberkahan itu bisa datang dari manapun, sebab berkah niku adalah merupakan sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala kita mencari keberkahan pada orang-orang soleh, tidak hanya kita melalui kata-kata mereka. Kita mencari keberkahan, cari ilmu atau kebaikan dari orang-orang soleh, tidak hanya kita mendengar dari kata-katanya, dari kalimatnya, dari ceramahnya dan sebagainya. Juga kita harus melihat bahwa dengan melihatnya, dalam pengawasannya,
dan keteladanannya para kubarok yang memancar dari para kubarok tadi, sehingga orang-orang melihatnya itu mengalami kebahagiaan sekaligus mengingat akhirat. Bahkan melihat satu persatu para orang-orang kubarok, Pak, niku pernah menjadi tradisi ulama salaf. Salah satunya oleh Imam As-Surawardi rahimahullah yang wafat tahun 1191 Masehi di Alipus Suriah. Beliau ini adalah kalau nggak salah satu perguruan dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, sing wafat tahun 1209 Masehi di Afghanistan, ya, dalam kitab yang terkenal, kitab Mafatihul Ghaib. Nah, Imam Surawardi, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu berguru kepada Imam Majduddin Al-Jilli rahimahullah. Jadi satu guru dengan Imam Surawardi pada Imam Majduddin Al-Jilli rahimahullah di Maroko. Pernah Imam Surawardi ini itu ke Masjid Al-Khauf di Mina. Masjid Al-Khaif di Mina. Banyak orang berkumpul Pak di situ, dan kemudian Imam Surawardi itu memandang wajah-wajah mereka dengan penuh seksama. Satu-satu didelok, satu-satu dipandang oleh Imam As-Surawardi. Ya. Kemudian tindakan aneh ini ditanya oleh orang lain, ngapain kamu lihat wajah banyak orang? Maka Imam Surawardi menjawab, ya, memandang wajah-wajah mereka itu karena ada beberapa orang yang memang memiliki pancaran ruhaniyah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki orang-orang seperti ini, memiliki orang-orang yang ketika kita memandang wajahnya maka mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan suatu kesadaran dan sebagainya. Jadi kita perlu juga, ya, para ulama salafus soleh itu juga mencari keberkahan kepada orang-orang soleh, pada para ulama salaf. Sebab nanti begini para hadirin, pada zaman saat ini pun mungkin terjadi banyak orang yang sudah meninggalkan ulama, banyak orang yang tidak lagi mau ngaji pada ulama, bahkan mereka jauh dari ulama. Ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti dawuh, saya di zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Ya. Akan datang suatu masa di mana akan menimpa umatku, kata Kanjeng Nabi, mereka lari atau menjauh dari para ulama dan fuqaha. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Andai kata umat ini lari atau jauh dari ulama, maka Allah akan mendatangkan 3 bencana. Yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat, mencabut keberkahan dari usaha mereka, mencabut keberkahan dari pekerjaan mereka. Ini yang pertama. Jadi kalau baleni, orang yang Kanjeng Nabi sampun memprediksi bahwa suatu zaman nanti akan terjadi pada umatku orang-orang lari dari ulama, menjauh dari ulama, maka Allah akan menurunkan 3 bencana. Yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan dalam pekerjaan atau usaha mereka. Yang nomor 2, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah akan menguasakan mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mereka akan keluar dari dunia atau wafat atau meninggal dunia tanpa membawa iman. Niki ancaman dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, ya.
Dari hadis tersebut kita perlu memahami bahwa ini adalah merupakan dari peringatan keras Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keras, peringatan keras. Agar apa? Agar umatnya tidak meremehkan para ulama, agar umatnya tidak lari dari ulama, agar umatnya tidak menjauh dari ulama dan fuqaha. Nah, meskipun ulama atau fuqaha itu adalah berada di kampung-kampung atau kiai kampung, saat ini para hadirin itu banyak yang kebalik. Orang-orang yang mengayomi, memberikan pengajian setiap hari ke masyarakat itu dianggap biasa. Ya, tapi kalau ada orang luar, ustadz luar, kiai luar, ya, ulama luar didatangkan, itu dihormati dengan sangat berlebihan. Hanya satu kali ceramah dihormati berlebihan, tapi orang-orang yang lokal itu kadangkala ya dianggap biasa. Ini jadi mereka kadangkala suatu kebiasaan baik dari orang-orang mengajar, mereka dianggap suatu kebiasaan biasa. Nah, ini kebalik para hadirin rahimakumullah. Sebab kita tidak tahu bagaimana sikap orang kiai luar, ustadz luar datangkan, bagaimana sikapnya tiap hari, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana dan sebagaimana, kita belum tahu. Ya, kita belum tahu. Jadi kita berharap dimanapun jangan sampai kita meremehkan atau menganggap biasa kiai-kiai yang berada di sekitar kita, apalagi kiai-kiai yang memberikan ilmunya kepada kita setiap hari dengan ikhlas. Ya, jadi ini adalah pesan dari Kanjeng Nabi, jangan jauh dari ulama, terutama kiai ulama yang berada di dekat kita. Niki para hadirin rahimakumullah. Jika kita abaikan para ulama, para fuqaha, maka akan hilang keberkahan kita. Karena kalau melihat dawuh Kanjeng Nabi, berarti orang-orang alim itu adalah orang-orang yang menyebabkan berkahnya Allah turun kepada kita. Kalau kita abaikan pesan Kanjeng Nabi ini para hadirin, ya, maka bisa juga akan hancur nilai-nilai keimanan kita, ya, hancur nilai-nilai keimanan dalam masyarakat. Sebab tidak ada lagi filter, tidak ada lagi pedoman yang akan dipegang bagaimana melakukan, menjalankan ibadah kepada Allah setiap harinya. Jadi perlu kita hormati orang-orang yang ulama atau ustadz atau kiai kampung yang tiap hari memberikan pengasuhan ilmu kepada kita semua, sehingga kita tidak salah jalan. Para hadirin rahimakumullah, ya. Lah ketika ada kiai atau ulama atau ustadz yang buka majelis ilmu dekat dengan kita, maka jangan diabaikan. Hadirlah, ya, hadirlah tengah-tengah majelis mereka yang istiqomah. Kalau misalnya enggak tiap hari, ya 3 hari sekali, ya seminggu sekali, ya sebulan sekali, jangan sampai melewati 40 hari. Ya. Ini andai kata sampai tidak cocok dengan majelis yang ada, maka cukup diam. Tidak usah mengolok-olok, tidak usah menjelekkan dan menjatuhkan, ya, orang lain. Jangan. Sebab ketika orang membuka majelis, ya, maka kita diperintah oleh Allah untuk berlapang-lapang dalam majelis, memberikan kelonggaran tempat kepada orang lain untuk sama-sama menimba ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, ya, tafassahu fil majalisi, maka berilah kelapangan dalam majelis, fafsahu, lapangkanlah, ya, yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan, memberi kamu kelapangan. Sebagaimana juga yang dilakukan. Jadi ketika dalam majelis itu lapangkanlah, ya, lapangkanlah, dan orang datang maka berilah tempat kepada mereka. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah.
Jadi makalah ini sangat relevan saat ini. Kenapa relevan? Sebab banyak umat yang telah meninggalkan ulama, yang lari dari ulama, menjauh dari ulama. Maka ini peringatan keras dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, itu mengatakan bahwa ya, kalau ada orang yang dekat dengan ulama atau juga ada orang yang perhatian terhadap hukama atau ulama disertai dengan niat yang tulus, maka kata Sayyidina Ali itu adalah tanda cinta pada kebenaran, cinta kepada kebenaran. Nah, jangan sampai sekali lagi kita menjauh dari para ulama, ya. Kalau kita lari dari para ulama, maka otomatis ya kita tidak memuliakan mereka, tidak memuliakan ulama, tidak menghormati ulama, tidak memantaskan layak kepada ulama. Juga termasuk ketika lari dari ulama itu mereka semakin jauh dari majelis ilmu. Orang yang tidak mau kepada ulama atau menghina ulama, maka dia akan jauh dari majelis ilmu. Yang ketiga, makna dari lari dari para ulama adalah enggan mengambil petunjuk dari para ahli ilmu, tidak mau terima saran, ya. Lah inilah fenomena zaman ini para hadirin yang terjadi. Ya, fenomena yang terjadi saat ini, coba sampean lihat orang-orang yang buka majelis, ya itu kalau nggak terkenal nggak mungkin bisa banyak ya yang mengikutinya. Para hadirin rahimakumullah, dan juga kumpul dengan para ulama, hukama, dan juga aulia itu adalah salah satu dari tombol hati kita. Tombol hati adalah kumpul dengan orang-orang soleh, termasuk para ulama, kiai dan sebagainya. Dan termasuk perintah Allah adalah kita bertanya kepada ahli ilmu kalau tidak tahu, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir jika kamu tidak mengetahui. Ya. Maksudnya apa? Ahli dzikir itu ya ulama beda pendapat, cuma yang jumhur ulama saya ambil dari keterangan Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah sing wafat tahun 1909 Masehi ya di Afghanistan, dalam kitab Mafatihul Ghaib itu mengatakan yang dimaksud ahli dzikir adalah orang yang mengetahui ilmu atau orang yang alim, ya, dan juga banyak referensinya, ya. Atau juga menurut Imam Abu Ishaq Az-Zuzzaj rahimahullah sing wafat tahun 923 Masehi di Basrah, ya, dalam kitab Tafsir Ma'anil Quran wa I'rabuhu, beliau mengatakan ya seseorang yang mengetahui dengan ilmu itu adalah artinya ahli zikir. Amin. Kemudian Imam Al-Qushairi rahimahullah sing wafat tahun 1702 Masehi di Nasaibur Iran, dalam kitab Tafsir Lataifu Isyarah, beliau mengatakan bahwa ahli zikir itu adalah para ulama. Ahli zikir adalah para ulama. Ya, ini termasuk ada ulama kategori dua kata Imam Al-Qushairi, yaitu golongan fuqaha dan golongan arifin. Kalau bertanya hukum ibadah dan sebagainya, maka kita bertanya kepada namanya fuqaha. Tapi kalau kita ingin suluk, adab dan belajar tasawuf, mengamalkan tasawuf, maka itu adalah kelompok arifin. Terus tinggal pilih sampean. Cuma imam guru-guru kita itu merekomendasi, ya, untuk memberikan bertanya kepada para fuqaha. Para hadirin rahimakumullah, sekarang ini sulit mencari kiai atau ulama yang ikhlas, Pak. Sulit sekali mencari ulama yang ikhlas. Kalau ulama besar-besar itu insya Allah lah, tapi kalau kita lihat di tengah masyarakat itu masih banyak orang yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, ya.
Contoh ulama yang ikhlas ya, banyak apa tidak sedikit ya. Gus Dur mungkin wawalam itu masuk kategori ini ya, adalah kategori apa tentang keikhlasan ya, tentang keikhlasan. Jadi carilah ulama yang ikhlas, yang bersih, yang ikhlas, yang tulus. Ikhlas hanya untuk Allah, tulus ya, itu tidak mengharap pamrih dari manusia ya. Kemudian yang dimaksud oleh keterangan itu menurut Imam Yusuf bin Husain Ar-Razi rahimahullah yang wafat tahun 914 Masehi ya di Iran, itu mengatakan adalah yang sulit adalah ikhlas. Jadi perkara yang paling sulit adalah ikhlas ya. Banyak yang riak dengan ilmunya, bangga dengan nasabnya, merasa tinggi dengan statusnya dan sebagainya. Hati-hati, ini peringatan keras ya, dari para ulama-ulama terdahulu, termasuk diperingatkan keras oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah sing wafat tahun 1398 Masehi ya. 1398 Masehi di Granada, Spanyol, dalam kitab Al-I'tisam. Beliau mengatakan bahwa banyak ulama itu yang terjebak dalam riya ya, penyakit hati yang banyak itu akhirnya diidap oleh orang-orang soleh alim yang lainnya. Nah, kemudian orientasinya beda, mencari kedudukan dan materi. Ini wallahu a'lam, cuma fenomena ini terjadi Pak di mana-mana. Nah, ulama ikhlas yang bagaimana sih ulama ikhlas itu? Ya banyak keterangan dari para kiai ulama. Tapi coba kita tulis ya. Ulama itu jelas takut kepada Allah ya. Takut kepada Allah. Yang kedua, ulama ikhlas itu adalah rendah hati, tawadhu, tidak gila pujian, tidak gila kedudukan dan sebagainya. Yang ketiga ya, dikatakan tadi ulama adalah yang istiqomah dalam melakukan kebaikan. Kemudian ibadah tanpa peduli manusia, gak peduli, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah ya. Kemudian pesan dari para ulama terdahulu ya, jangan bangga dengan banyak ilmu atau banyak pengikutnya, jangan bangga dulu. Aku akeh jamaah terus agak sombong ya. Jadi bangga dengan banyak pengikut, banyak anggota jamaahnya, jangan sampai kita ada kotoran penyakit di dalam. Karena kita harus hati-hati Pak. Bisa jadi hajat ya, bisa jadi kita lupa pada Allah, bisa jadi ini bentuk dari jihad ya, bentuk dari hijab atau penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah si wafat tahun 1111 Masehi di Iran itu mengatakan bahwa hati-hati dengan penyakit riya, hati-hati dengan penyakit ujub ya. Ini banyak menjangkiti ulama, banyak menjangkiti para ustadz, para kiai ya. Hati-hati ya, siapapun kata Imam Ghazali, hati-hati dengan penyakit ruhani, dengan penyakit batin, itu hati-hati. Tidak peduli siapapun akan dihinggapi penyakit ini, tidak peduli Pak ya. Sehingga Imam Ghazali mengatakan jangan sampai sampean punya harta, sampean punya ilmu, sampean punya kedudukan, sampean punya pengikut yang banyak, sampean punya jamaah yang banyak, sampean punya status yang tinggi, sampean punya nasab yang mulia. Jangan sampai ini sarana ini, anugerah ini menjadi hijab,
penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan itu ukur manajer misalnya, kemudian dia sombong, dia pamer dengan pekerjaannya, jabatannya, maka itu bisa menjadi hijab, penghalang antara dia dengan Allah. Makanya kadang-kala orang itu gak berkah, pekerjaannya gak berkah, ilmunya gak berkah, hartanya. Karena apa? Semua dibanggakan di hadapan manusia, dibangga-bangga no. Udah diopo iku direktur, melakukan tengen kabeh. Iki akrobat melaku. Janganlah ya. Ini rahasia-rahasia yang diungkap oleh Imam Ghazali. Kalau baleni pekerjaan, status sosial, jabatan, nasab, ilmu atau kelebihan apapun, jangan sampai menjadi penyakit yang menyebabkan terhijab kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wis kabeh diniati golek nafkah, dagang golek nafkah, wis itu aja ya. Karena penyakit ini kata Imam Ghazali itu mudah dimasuki oleh banyak orang. Bahkan orang yang miskin pun bisa sombong, Pak, gara-gara tipuan dari iblis. Makanya Imam Ghazali dawuh hati-hati, memperingatkan jangan sampai ibadah kita yang kenceng-kenceng itu terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab penyakit ujub, Pak, bangga diri, hati-hati, ini terjadi sering di tingkat fakta sosial ya. Akhirnya anak buahnya yo diremehno kuwabe misale sebab ngandalno jabatan. Apa maneh lek ngamuk muncul, sampean gak ro aku tah, aku ki sapa? Lek sing ngono iku sampean jawab embuh ya. Jadi jabatan dibuat untuk mengancam orang lain. Hati-hati, Pak, ini penyakit juga. Padahal Imam Ghazali dawuh wong sing duwe jabatan, duwe harta, duwe ilmu itu bukan untuk mengancam, bukan untuk meremehkan orang lain atau minta sanjungan orang lain, tapi sarana menebar manfaat. Ini yang penting. Ya. Misalnya takmir mushola wis mentang-mentang sik mushola ini masjid. Iso-iso ya melakukan siji. Niki. Jadi hati-hati. Yang pertama bagi Imam Ghazali pesan untuk orang yang punya kelebihan apapun, hati-hati. Penyakit pertama adalah ujub, bangga diri. Sewenang, Pak, dengan jabatannya, sewenang dengan hartanya, sewenang dengan jamaah yang banyak itu, senang dengan macam-macam. Tapi itu hati-hati. Lek muncul ujub ya bangga diri, maka itu menjadi hijab, terhalang dia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berilmu, banyak orang yang punya pekerjaan tinggi, status sosial tinggi dan sebagainya, itu malah dianggap sebagai anugerah padahal jauh dari kemanfaatan. Lek ono wong duwe jabatan, duwe apapun kelebihan lek gak digawe manfaat, maka kata Imam Ghazali mereka adalah al-maghrur. Al-maghrur napa? Orang tertipu. Ya, tertipu. Contoh, panjenengan dikasih kelebihan Allah, maka kelebihan itu adalah karunia Allah. Lek wis karunia Allah, maka diarahkan kepada kebaikan sing senengi Gusti Allah, ngoten, Pak. Ojo kemudian duwe harta benda, duwe jabatan tinggi sampean pamer-pamerno. Ini al-maghrur mereka, kata Imam Ghazali, orang tertipu dengan dirinya, tertipu ya. Sehingga kebanyakan orang yang ujub, Pak, ujub kemudian bangga diri itu rata-rata ya riya atau pamer, sum'ah ya. Pamer jabatan. Akhirnya apa? Lali awake. Sing muncul duduk misalnya Zaini, gak, sing muncul direktore. Ya, sing muncul formene, sing muncul manajer jabatannya muncul. Lah, kemanusiaannya enggak muncul. Hati-hati. Lah kalau sudah lupa diri begini, maka akan menjerumuskan dirinya pada sifat meremehkan anak buah, meremehkan orang lain, meremehkan yang lemah, sehingga muncul angkuh dan sombong. Akhirnya terwujud dalam sikap mentang-mentang dan akhirnya merasa benar.
Ini maka Imam Ghazali ini mengatakan ojo sampai kita ini terbujuk ya dari terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang al-maghrur atau tertipu dari semua itu. Niki nggih Imam Ghazali. Loh, terus bagaimana? Ya lihat dua jabatan apapun yang dimiliki ya gunakan untuk manfaat. Ya. Ojo dipakai untuk menekan orang lain. Itu zalim namanya. Guys, ngurus angel, Pak. Itu akan merentet itu sifat itu dan itu menghijab kita dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah. Makanya ya duduklah dengan para ulama, tanyalah dengan para ulama. Ini pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud untuk berkumpul dengan ulama apa? Ya, jalisul ulama misalnya. Maka ada satu ulama yang bernama Imam Abu Usman ya Al-Kinani Al-Basri rahimahullah sing wafat tahun 776 Masehi di Basra Irak. Niku dawuh ya sahibal ilmi, wahai para pencinta ilmu yang punya ilmu ya, azimil ulama, agungkan para ulama ya, li ilmihim, sebab ilmunya mereka ya. Misalnya ono kiai, ono ustad itu juga termasuk punya nasab tinggi, nasab ya, maka jangan lihat nasabnya, lihatlah li ilmihim, sebab ilmu mereka. Ya ini kalau sudah melihat ilmunya para ulama, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Selain itu, yang dimaksud untuk duduk dengan para ulama adalah kita menghormati para ulama tersebut, kita memuliakan para ulama itu ya, dan lain-lain yang baik-baik. Ya, itu kita muliakan. Ini adalah sifat dan ciri-ciri dari ulama salafus saleh. Jadi mereka itu terbiasa Pak, tiap hari itu menghormati ulama yang lain. Jika berbeda pendapat, ikhtilaf, mereka tidak caci maki, tapi dijawab dengan kitab. Cagus misalnya berpendapat, saya nggak cocok, nggak kitab saya untuk mendebat. Ya kak, tutudeng ini akhirnya tukaran dengan ilmu. Jadi mereka berdebat kalau dasarnya ilmu, insya Allah memperkaya hazanah. Ya, hazanah perbedaan memperkaya perbedaan dengan ilmu-ilmu mereka. Jadi kalau ulangi, untuk menghormati ulama itu jangan lihat gantengnya, ojo ndelok sugene, ojo ndelok jubahe, ojo ndelok serbane, tongkate dan sebagainya. Ya, maka lihatlah ilmunya, kata Imam Abu Usman Al-Kinani Al-Basri rahimahullah. Li ilmihim, jadi kita azimil ulama li ilmihim, maka agungkanlah ulama karena ilmunya, bukan selain ilmu. Itu sudah selamat wis. Lihat ya, ana ulama tapi ngandalno liyane ilmune, ya ini keliru ya. Kemudian ya kita lestarikan dari tradisi ulama salaf ini. Jadi kita menghormati ulama, mengagungkan ulama, hadir di majelis zikir atau majelis ilmunya para ulama. Ini dimaksud azimil ulama, agungkanlah, hormatilah para ulama li ilmihim, sebab ilmu mereka. Jadi enggak usah melihat sing ngaji ini ya wis ya gak. Ya sing ngaji Ustadz Kiai Profesor Agus teko ngarep dhewe sampai murine imam. Wah iki. Ya, ini buat hadirin jangan dah ya. Lihatlah ilmunya. Nah, sekarang masuk makalah nggih. Nah, dia adalah pengantar tentang hukama, ulama dan kubara. La tahrikudz dzunuba ya, la tahrikudz dzunubas shighar. Janganlah kalian meremehkan ya setiap dosa kecil. Ojo ngremehno dosa-dosa cilik. Tegasnya adalah la ta'uduha shighara ya. Jadi maksudnya jangan kalian menghitung-hitung dosa sebagai dosa kecil. Nglakoni apa wae itu meremehkan dosa, atau melakukan apa wae dianggap dosa cilik.
Wenane ya Allah ana kiai malih, kiai Jawa Barat malih. Wis ulama ceramah dindi dari panggung ke panggung, medsos wis ratusan ewu. Ternyata juga aneh-aneh, belasan santriwati di koloni piye iki. Hati-hati Pak sekarang ini. Karena ini saya fenomena ya yang diungkap Sayyidina Ali. Ketika orang sudah kena hatinya kena dunia, apapun yang diomongkan, apapun yang dibencinya, yang diceramahkan akan kembali kepada dirinya. Sebab apa? Tadi dikatakan Imam Ghazali, mereka terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Terhijab, Pak. Jadi apa yang dilakoni itu terhalang. Kayak sampai kate melaku ono penghalang tembok ya gak liwat sampean. Ya masih sampean gawe klambi apik minyake akeh. Lek temboke dhuwur liwat ndi sampean. Itu hijab, Pak. Hati-hati ya. Fenomena sekarang ini banyak orang yang menceramahkan tentang tasawuf, tentang macam-macam, tentang ini. Padahal banyak yang enggak melakukan. Ini. Wah, Masya Allah. Kalau ningali ngoten niku ya Allah, moga-moga dikai perlindungan dari semua yang jelek-jelek itu. Nah, setiap ngelakoni dosa dianggap dosa cilik ae kan itu. Ya, dosa cilik ae. Ngeslot, ngecip, ya ngentekno donya, bojoke bojone dianggap dosa cilik. Hati-hati, Pak. Ya, wis lah wong lek ngeslot ngecip mendino iku pasti bojokan nang bojone sayo. Ya bojoke duweke, bojoke waktune. Nanti ya. Ya lho silaturahim nang omahe si A si B. Ya nak warung kopi masih A si B ne. Wis lah lek bojo cilik mendino nang bojone, nang bapake, nang anake. Nanti lama-lama dia menghitung dosa cilik. Hati-hati. Lek nganggep dosa cilik terus, maka itu akan menjadi tumpukan dosa besar. Ya, dosa besar. Hati-hati. Fenomena saat ini, nggih. Jadi orang fenomena sekarang ini, wong gak ngerti dosa. Ini sing dosa cilik, dosa gede, gak direken. Ya, gak direken. Naudzubillah, Pak. Jadi ono ulama juga ya di Jawa Barat ya. Itu ceramah di mana-mana ya. Itu malah dengan jamaahnya sendiri itu sebuah hotel, Pak. Itu ada. Ayo apa sampeyan niku? Enggak gregeten dah. Naudzubillah. Naudzubillah. Ini yes, wong ganteng pancene ilmune luas. Tapi ya konangan kan di hotel kan dengan jamaahnya itu ya hancur pesantrennya, hancur keluarganya. Ini hati-hati ya. Makanya kita perlu mengetahui di dosa gede, di dosa cilik. Tapi bagi orang yang sadar diri ya itu enggak bisa bedakan di dosa cilik, dosa gede, lek dosa. Ojo dilakoni, ya jangan dilakoni. Nah, kalau dia melakukan dosa, itu dianggap dosa cilik terus dia. Nyolong tek kancane, ya titik ae kok, ya. Narkoba ngicipi titik ae kok, ya. Ya kan bojone titik ae kok. Lek mendino dilakoni maka dadi dosa gede, bahaya ini. Dan orang biasa bujuk cilik-cilik terus, dosa cilik terus, maka dia terbelenggu dengan dosa-dosa kecilnya itu dan sulit keluar, Pak. Sulit keluar, ya. Angel keluar kecuali taubatan nasuha. Kenapa? Karena jiwanya, hatinya ya itu sudah tertumpuk penuh ya oleh dosa-dosa kecil. Darahnya, hatinya, pikirannya, saraf otaknya semua terisi dengan dosa-dosa kecil yang terus-menerus menumpuk, akhirnya membinasakan dirinya. Binasa dalam arti bukan fisik, tapi binasa imannya, binasa akalnya. Udah, wong lek tertumpuk dengan kotoran, Pak, itu nggak akan terlihat, ya. Dan juga bahayanya lek wong nganggep dosa cilik remeh dan juga
tiap melakukan dosa dianggap cilik, maka itu bisa mengeraskan hatinya. Hatinya watos, Pak. Ya, atos. Yang ketiga, itu enggak sadar, enggak tobat, maka dosa-dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan terus dilakukan, terus-menerus dilakukan, terus enggak akan berhenti itu. Enggak akan berhenti. Nah, itulah kemudian menjadi adzunubul kibar, dosa-dosa gede, perkara dosa cilik. Coba sampean ngomong kasar na wong, Pak. Kasar misalnya. Sampai ukuran kasar itu apa sih? Yang diomongi itu sampai sakit hati, itu kasar misalnya. Jadi kasar itu enggak kemudian bengok-bengok bentak-bentak. Ketika kita ngomong ke orang lain yang sifatnya kasar, itu orang lain sakit hati dengan omongan kita, maka itu kategori kasar. Lah ikut mendina dilakoni apa gak bahaya. Ya. Bahaya. Pamane ngelono kancoe kaya kula endek rumiyin dilokno cuwili endek ngene. Ya akhirnya lara ati, biyen pas sekolah gitu. Ini, maka jangan kemudian dibiasakan. Sebab atine atos, Pak. Atine atos bahaya. Kenapa bahaya? Ya sulit menerima nasihat. Sulit menerima nasihat. Ya, juga terhalang dia dari hidayah Allah. Terhalang. Jadi orang yang seperti ini, kata guru saya begini, walaupun dia itu terjun di dunia baik, melok kopian, sarungan, ya, kemudian melok lungguh-lungguh nang wong sing ngaji-ngaji, itu bukan karena tulus ikhlas dari dirinya, tapi keterpaksaan agar tetap dianggap bolohe. Saiki kathah begitu. Jadi akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lek wis ngoten niku kata Imam Ghazali, wong iku gak arep ilmu. Adoh teko ilmu. Adoh teko kebaikan. Ya. Jadi kalau dia benci atau malas ke majelis ilmu atau tidak suka dengan majelis ilmu, maka perlu diperiksa hatinya. Atau dia terbelenggu oleh dosa-dosa cilik yang tiap hari dilakukan. Nah, kembali kepada peringatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Kanjeng Nabi ini pernah memperingatkan pada kita semua. Niki hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sing wafat tahun 650 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Niki wonten hadis riwayat Imam At-Tabrani rahimahullah sing wafat tahun 912 Masehi di Isfahan Iran dalam kitab Mu'jamul Kabir. Juga riwayat Imam Ahmad rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad Irak. Juga riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi dalam kitab Sunanul Kubra. Nah, menurut Imam Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, hadis niki mangke kula waca niku hadis hasan. Jadi kalau sebelah ngarahin dhaif monggo, tapi kita punya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hadis menyatakan statusnya hasan. Apa hadisnya? Iyyakum, ya. Iyyakum wedya sira kabeh, hati-hati sira kabeh. Wa muhaqqaratiz dzunubi, dengan apa? Dengan dosa-dosa. Jauhilah ya dosa-dosa yang dianggap kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajuli, kalau itu terkumpul dalam diri seseorang, hatta yuhliknahu, maka ia akan membinasakannya. Jadi pun binasa, Pak. Jadi orang berbuat dosa kecil terus menerus jadi dosa gede, itu sejatinya wis mati, Pak. Mati. Kenapa? Karena dia terbelenggu dan jiwanya, hatinya, akalnya, pikirannya itu dengan dosa-dosa kecil akhirnya menjadi besar. Ini peringatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab ini dinyatakan, kalian lihat, kalau misalnya dosa kecil dianggap remeh terus menerus dilakukan, maka bisa menjadi dosa besar. Adzunubul kibar. Adzunubul kibar. Ini jangan sampai.
Kalau terjadi terus-menerus, selain dikunci hatinya, tertutup hatinya, oleh hidayah, aduh toko ulama, aduh toko ilmu, itu akan mendatangkan ghadabullahi ta'ala, murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wis dihijab be Allah, wis atine atos, kemudian juga numpuk dosa sampai masuk ke semua jiwanya, terus menerus dilakukan, ditambah mendatangkan ghadabullah ta'ala, murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab napa? Allah benci kepada hamba-hamba yang terus menerus tanpa tobat melakukan dosa-dosa kecil. Berarti apa? Mereka menipu Allah, ya. Mereka menipu Allah. Makanya muncul murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah murkai enggak kemudian sampai dipetes mati ndak. Sama didohno toko ilmu, didohno toko kebaikan, didohno toko jalan-jalan ketaatan. Itu musibah itu, Pak. Dikira gak musibah. Hati-hati. Apa maneh wong benci ambek majelis ilmu. Ya apa maneh tambah benci ambek sing ngisi majelis ilmu. Hati-hati, itu dosa kecil, tapi terus menerus dilakukan tadi dosa besar, terhalang dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai tinggal sis. Jadi sikap orang-orang seperti ini pasti kan ngoten niku sifate. Ya kadangkala dianggap ahli agama tapi omongannya kasar. Nggih. Kadangkala dianggap ahli agama tapi lek gak dihormati ngamuk. Ono ta ya? Ono akeh kan. Ini Pak, sehingga harus jangan nyalakan orang lain, masuk ke hatinya masing-masing. Aku numpuk dosa cilik sing gak sadar. Terus numpuk sampai memenuhi ruang jiwa saya sehingga tidak diberi kekuatan untuk menjalani kebaikan dan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak, contoh apa? Termasuk dosa cilik, ya, termasuk apa? Nah, ada sikap atau contoh dosa kecil yang itu punya potensi jadi dosa gede. Contoh apa? Menyebarkan berita bohong, menyebarkan hoax, ya, hoax yang belum pasti kebenarannya. Ya, ini disebar dan disebar keluar karena medsos, karena masyarakat, pokoknya ini diedarno kabeh omongan-omongan sing gak jelas juntrungane niku. Maka dia akan mendapatkan dosa yang terus menerus, bahkan lek iku gak dilereni dan orang lain niru percaya kepada omongan fitnahnya, maka itu menjadi dosa besar, bahkan dosa jariyah. Ya, itu gak sadar wong iku, Pak. Ono sing ahli ibadah to, salat imam peng dan sebagainya, tapi gak aro ilmu yang ngaten iki dadine. Ya. Lek ono wong ahli ibadah nandingi dirinya, nandingi misalnya, iku bencine setengah urip. Ono ae diomongno kan. Maka kembali yang Ghazali dawuh, lek ono ngoten-ngoten niku, aja nyalano wong liya. Ati kita dilihat. Ini paham nggih? Ada penyakit gak dalam diri kita, numpuk gak penyakitnya. Niki. Jadi kalau orang yang kedua apa contohnya, selalu menyakiti orang lain dengan omongan kasar, ya, atau omongan lain yang menyebabkan orang kecewa dan sakit hati. Jangan sampai. Makanya setiap orang ketemu orang, setiap berpisah njuk sepuro. Ngapunten nggih, sepurane nggih, matur suwun nggih. Ngoten. Kita nggak tahu sikap mana, omongan mana, tindakan mana, bicara mana yang menyakiti orang lain. Kita nggak tahu, Pak. Makanya ketika mau berpisah, ya pamitan, maka seyogianya sampai selalu menyatakan sepurane cak ya, sepurane ngapunten, ya matur suwun ngoten. Kenapa harus sering mengucapkan matur suwun ngapunten agar hati kita menjadi lembut. Coba wong sing gak seneng ngomong ngono, Pak. Patos atine. Wis gak tau ngomong matur suwun, ya kan? Gak tau ngomong terima kasih, gak tau ngomong minta maaf. Yes, hati-hati. Nah, kalau sudah terjadi begitu,
akan menjadi dosa besar kalau itu terjadi konflik antar orang, antar masyarakat. Dosa gede, Pak. Apalagi sampai tercipta konflik atau pertumpahan darah. Ini dosa besar. Contoh lagi apa? Menyanyiakan makanan. Duh, sawangan makan wong Jawa ben ngomong aja sampai upoe apa? Lugur. Upoe lebokno aja nang lambe misalnya. Jadi ini memang ajaran Islam. Kita jangan tidak boleh menyanyiakan makanan dan minuman. Ya, makanya wong lek mangan kewareken itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya, lek warek biasa ya gak apa-apa, iki kewareken, Pak, hukumnya makruh. Tidak boleh berlebihan. Makanya lek mangan iku dikira-kira entek gak ngoten. Ojo kemudian iwake enak, sembarang enak diget-getno sak piring pek sampeyan iki kate bancaan kate mangan sampeyan ana kabeh sak lengser ya. Ngoten. Jadi dilihat dulu para hadirin. Wis ngene mawon lah. Sak enak-enake panganan sampean delok, lek wis warek gak nikmat. Wis ya. Wis gak nikmat, Pak. Padahal si Agus poso misalnya. Lewat mulai es tegan, es puter, es opel ketok moto kabeh. Kepengin gak sampean? Pasti kepengin seger. Lah terus tuku es tegan situ sak gelas glek-glek mari. Ya wis entek nikmate. Seperti itu dunia itu, Pak. Ya, seperti dunia seperti itu. Lah sampean tuku pisan malah gak kepake, ya kan? Gak kepake, gak dipangan, itu mubazir. Makanya tidak boleh menyiapkan makanan. Contoh lagi apa? Perilaku gak sopan terhadap orang lain, terutama terhadap orang tua. Orang tua lunggut, lunyat, lunyur, misalnya. Atau ada orang tua di depannya ya gak amit dan sebagainya. Ya, nek ngomong kasar wong tuane, misalnya, ya ini. Lho ana wong ngeten, Pak. Mendino anake iku gimana ya mendino. Bapake iku kate nglarui. Nak ojo geman terus nah. Ya, ini api apa elek, Pak? Api. Tapi anake kadang terganggu. Akhirnya ngomong ngene, meso. Ha, cuk bapake kan ngomong lho. Allah ya Karim. Meneng Pak, tak gipeng sampean lho, ki gak bahaya iki, Pak. Hati-hati, Pak. Akeh model ngeten saiki iki ya Allah. Ngono pengen selamat duniae. Nek wong tuwa lara ati ya Allah. Jangan sampai, Pak, ya. Kemudian apa lagi? Bohong cilik-cilik. Bohong cilik-cilik mendino. Hati-hati, jadi dosa besar. Meskipun dengan bercanda enggak boleh. Ya. Ghibah, gosip, contoh malia apalagi menuduh tanpa bukti, ya. Atau ngelokno wong liya, lek kurus diceluk beting. Nah, lek lemu diceluk ya iku sing gedhe iku. Drum misalnya. Ya. Ini hati-hati, Pak. Kecuali orang itu memang lakopnya, paham nggih? Contoh Mas Ibi, julane Mas Kucing, wis lakop. Artinya yes, kalau bicara itu ya Mas Ibi. Tapi wong gak kenal, kok gak tahu nyeluk ngono, wis diikhlasno nyeluk ngono, misale nang wong liya langsung nyeluk, drum, bunder, jemblung, macam-macam ojo lah. Walaupun wongnya lemu koyok bal, kecuali sejak lama sudah menjadi lakop loh ya, nggak masalah. Soalnya sudah menerima orangnya. Ya. Kemudian apalagi para hadirin pamer ya, pamer, jamir lagi. Pamer hati-hati Pak, pamer. Ya helmnya asal ijo, kali biru. Buat digawe ngopi digawe. Ati gak nyambut gawe ya lebih digawe ya. Nundokno lek dadi karyawan misale. Ya. Lho ngono iku lho biyen mlebu kerja iku masyaallah, ngremeh-ngremeh njaluk kerja. Ya nyopa-nyopa ae. Nah pindah helm masyaallah, wis gak nyopa belas. Ya piye iki, ya. Kemudian pelit, hati-hati Pak, pelit. Ya. Hati-hati, pelit kikir juga dosa-dosa jadi gede ya. Hati-hati. Kemudian
ulama itu juga mengatakan membuang kotoran atau sampah sembarangan ini juga dosa kecil, Pak. Makanya sing ngerokok ya, lek gua latune rokok ojo wis dikuwak didek-idek misal dilebokno bolongane paving misalnya. Sama sing nyapu. Kalau niki kadang ngoten kok iki sapa gua rokok nak kene rek ambek cotik ambek beting akhirnya kan itu. Ya diidek terus dijogok gua sampah. Ngono lho, Pak. Niku bagian dari apa? Bagian dari sedekah niku. Nah, iku ya diplastiki, ya kemudian dibuang sampah atau nutup dengan apa sehingga ambu. Itu jika itu potensi mengganggu orang lain, sampai coba untuk membuang itu jika terganggu, itu sedekah gitu, Pak, sawangane itu. Akhirnya orang nggak ambu kan, Pak. Tikus dibuatkan sampah, ambu sak kampung. Iki sapa sing gua iki? Akhire sampean kena terdakwa sampean. Dungone wong lek apik apa lek elek ya apa. Kok merupane kok tikus lho iki. Hati-hati, makane urip kudu hati-hati nggih. Buang sampah sembarangan ojo lah. Ya sing tempatnya kecuali lali. Wong lali kok terus. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ini kesimpulannya begini, makalah niki. Dosa-dosa cilik itu bisa jadi dosa gede, ya. Itu wonten ten kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, ya. Ini ada sebuah hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an sing wafat tahun 687 Masehi di Masjid Taif. Niki riwayat dari Ibnu Abbas ya. La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Ini hadis kanjeng Nabi. Napa artine la kabirata ma'al istighfar, bukan termasuk dosa gede jika diiringi dengan istighfar. Artinya diiringi dengan tobat marang Gusti Allah. Makanya kanjeng Nabi niku walaupun maksum, ya, gak ada dosa Pak, dijaga oleh Allah Gusti Allah. Para wali mahfud dijaga oleh Allah, tetap mendino istighfar. Ono sing ngarani Nabi istighfar 70, ono sing ngarani 100. Sampeyan 100 sae. Nambahkan tambah api. Sampean 100 mendina lah istighfar itu. Wah, paling langal tua tok paling. Ya. Niki. Ya, kamu ini wala saghirata mal israr, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Akhirnya ada dosa gede. Akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa dosa cilik bisa menjadi dosa besar karena 5 faktor. 5 faktor, ya. Siji apa? Selalu terus-menerus dilakukan. Ini potensi menjadi dzunubul kibar, dosa sing gede. Yang kedua apa? Menganggap remeh dosa kecil itu. Atau dosa gede dilakukan dianggap remeh, dianggap cilik ya ini. Niki. Itu potensi menjadi dosa besar. Bahkan kanjeng Nabi niku mengatakan, wong lek terus-menerus nggak dosa cilik, maka dia berpotensi orang fajir. No fajir itu wong sing nglakoni dosa terus. Ya. Hati-hati, fajir adalah pelaku dosa. Enggak akan berhenti, itu fajir, Pak. Iya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kau oleh nganggap sepele, kau oleh nganggap remeh sebuah dosa. Kau oleh. Kanjeng Nabi dawuh fa innalaha minallahi taliban. Ya, artinya ya bahwa nanti itu memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditakoni mek Gusti Allah. Nomor 3 napa? Seneng. Nglakoni seneng lho. Jadi dosa cilik itu dilakoni seneng malahan. Allah, ya iso ono ngono iku, Pak. Seneng nglakoni, terus dilakoni seneng, ngeslot, ngejip, sing judi iku terus dilakoni seneng kan ya.
Hati-hati, itu bisa berpotensi fajir. Wong bendinane maksiat terus itu. Naudzubillah. Ya. Contoh malih napa? Faktor yang keempat, terang-terangan dilakoni. Pamer. Bangga di pamer. Didodokno kok ngombe, bareng-bareng ngombe, topi miring, towak malah pamer, ayo ngombe, licik lanang gocik misale. Lu hati-hati, Pak. Ya ini bisa jadi dosa besar. Terang-terangan dilakukan. Malah kalau terang-terangan dilakukan sebuah dosa, Kanjeng Nabi getingi luar biasa. Ya, Kanjeng Nabi sampai dawuh ngeten, kullu ummati mu'afan. Saben-saben umatku di sepuro dimaafkan. Illal mujahirin, kejaba wong muhajir. Wong mujahir. Sinten mujahir niku? Kata Kanjeng Nabi, wong sing nglakoni dosa terang-terangan. Lho gak bahaya ta, Pak? Niki dosa terang-terangan. Jadi akan dimaafkan seluruh dosa umatku illal mujahirin, kejaba wong sing nglakoni dosa terang-terangan. Artinya lek kita terang-terangan bangga nglakoni dosa seperti itu, maka potensi tidak terampuni dosa-dosae kecuali taubatan nasuha. Paham ya? Niki. Terakhir yang kelima, hati-hati. Dosa cilike wong alim. Oh, bahaya Pak wong alim iku. Ya, dosa cilik wong alim. Ya, jadi malah dosanya itu ditampakkan di tengah umat, di tengah masyarakat. Fenomena sekarang kalian lihat Pak, bersorban berjubah di atas panggung, ngelokno pemerintah, ngelokno ulama liya, ngerehmeno ulama liya terang-terangan di atas panggung, dan dia termasuk orang-orang alim, maka itu menjadi dosa besar. Duh, kenapa kok bisa? Sebab wong alim duwe ilmu. Wis talah cedeloki wong sing ngene, ayo rene kaya wis pokoke ceramah model ngono cedeloki. Ya masih alime ya apa? Ya iku padha karo dosa gedhe. Ngejak perang lah, ya kan. Ngelokno Gus Dur buta, contoh, buta hati, buta mata, ngelokno kiai-kiai dan sebagainya. Ya, walaupun sorbanan wonge aja dieloki, sebab itu berarti menciptakan dosa kecil yang berpotensi menjadi dosa besar dan sampai mendukungnya, maka sampai mendukung sebuah dosa. Gak sadar umat niki Pak, kok seneng digiring ngono iku lho. Iya. Ayo kudu dasar niku. Jadi babi, iblis, anjing niku apa-apaan ya. Lek ceramah ngono aja ngarepe wong sing ngono, nang pon bin lho ceramah iku. Iku relevan iku cocok. Babi, jaran ana kabeh nek ngono. Makane pon bin Surabaya ngundang wong kaya ngono pantes. Ya, jadi sak ngomong iku binatang. Soalnya padha binatange. Naudzubillah nggih. Niku jadi hati-hati, dadi wong duwe ilmu hati-hati ya. Jadi dianggap makan seenak itu masih duwe ilmu gak rumangsa duwe ilmu. Iki paling enak. Ya. Maksudnya sampean dianggap guru atau kiai, wis kanca anae. Sebab aku wedi, Pak, dosa gedhe kok wedi kan. Malah ono ati ngene misale apa-apane Cak Agus iki mbek aku. Iki gak oleh, Pak, dosa niku, Pak. Ya makanya menghindari wis kanca anae, wis kono guru-guruan. Paling enak iso ngopi bareng nggih. Nggih, niku. Jadi makalah niki sangat sedikit isinya, juga termasuk seperti itu. Pada intinya jangan meremehkan dosa kecil. Lek nglakon dosa ojo dianggap gak dosa. Nggih. Lek wis dosa terus maka hatinya tertutup, hatinya keras, jauh dari rahmat Allah, jauh dari berkahnya Allah, ya, dan juga jauh dari ilmu, dan akhirnya gampang melakukan dosa yang lain.
Ayo istighfar mendino ping 100 minimal kanjeng Nabi Muhammad melakukan, kita tiru beliau sunnahnya ya mendino moco istighfar ping 100. Kok ketitiken monggo ping 100.000 gak apa-apa, sak karepe lho Pak wong zikiran. Nggih. Pokoke intine mendino aja lepas istighfar minimal ping 100 kaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa istighfar itu? Supaya hati kita bolong, jiwa kita berlobang, yang dulunya atos keras dilobangi dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mugi-mugi keterangan niki mboten manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahya wal mamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada man shoma fi Ramadan wa adada man shalla fi Ramadan wa adada man saddaqa fi Ramadan wa adada man qara'al Qur'ana fi Ramadan wa adada man sabaha fi Ramadan wa adada man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi Ramadan. Allahumma anzil alaina rahmataka fi hadhihi al-ayyamil mubarakah wa humur qulubana binuril Islam wal iman wa tahhir arwahana min kulli ghaflatin wa ma'siyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.